masalah karena hari awal. Tapi kalau kalau libur sayang, kalau ya nggak apa-apa, masuk aja, ya boleh. eh Baik ya, kita mulai sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita, bisa menambahkan ilmu bagi kita, terutama ilmu komputer yang harus kita praktekkan bersama. Nah, eh, saya izin untuk share screen ya. Teman-teman, saya berharap semua bisa mengikuti dengan baik dimanapun berada. Karena screennya hanya satu, maka teman-teman, saya yakin teman-teman bisa menyimak dengan baik. Kalau pakai handphone, dilebarkan handphonenya supaya bisa memahami dengan baik. Nah, saya akan share screen ya. Nah, saya meyakini teman-teman sudah paham tentang bagaimana cara membuka Microsoft Word. Microsoft Word sama dengan program-program yang lain ya. Seperti yang sudah kita jelaskan tempo hari, berhubung tempo hari banyak juga yang tidak membawa laptop sehingga untuk praktik itu sedikit kesulitan, maka salah satu cara untuk membuka Microsoft Word itu sama dengan aplikasi yang lain melalui tombol start. Nah, tombol-tombolnya dahulu tentu kita pahami ya supaya teman-teman nanti tidak salah. Nah, ini kelihatannya sepele, namun kita harus memahami ini. Nah, mulainya dari tombol start, kemudian teman-teman harus mencari yang namanya Microsoft. Karena dia masuk kategori program Microsoft, maka kita cari bagian Microsoft ya. Microsoft keberapa? Kalau saya kebetulan Microsoftnya adalah Microsoft 2016, maka kita tinggal cari Microsoft 2016. Nah, ada di bagian grupnya, grup di sini. Kalau tidak menemukan, bisa dicari di bagian kelihatan nggak screennya? Bapak pencet tombol start, kelihatan nggak? Ulangi, apakah kelihatan? Baik, baik. Kalau terlihat berarti bisa juga di tombol searching di sini ya. Ada bulatan di sini, ada tombol pencarian. Kita klik saja, tekan saja Microsoft Word atau sebut saja WORD. Nah, dia akan menampilkan program-program itu, kemudian cukup klik di sini. Nah, oke, masih ada yang pengen masuk, saya izinkan dulu. Pak mundur. Oke, saya kembali ke Microsoft Word ya. Baik, dari sini dulu ya, kita pahami betul-betul di sini. Pertama, kita mulai dari sebelah kiri. Sebelah kiri ini ada menu file ya, menu file. Kemudian sampingnya ada home, ada insert, design, ada layout, reference. Nah, reference ini termasuk utama apabila kita mau menggunakan sebagai tool untuk membuat footnote, catatan kaki. Kemudian ada sini ada mailing, ada review, view, dan ini ada termasuk sudah ada add-in ya, add-in Quranul Karim. Nah, add-in itu nanti banyak lah ya versinya. Ada program tambahan yang bisa kita masukkan ke sini. Nah, sebelum ke yang lain-lain, kita kembali ke file dulu yuk. Nah, di menu file itu, nah di sini ada yang namanya new, open, save as. Nah, nanti teman-teman pun harus paham nih, apa beda save dan save as. Kalau secara bahasa kan mudah sekali. New untuk membuka dokumen baru, open untuk membuka dokumen yang lama,
Save untuk menyimpan ya, untuk menyimpan. Kalau save as menyimpan dengan nama. Kalau save saja itu menyimpan tanpa menyebut namanya, ya, save as. Print untuk mencetak. Nah, ini di apa, proses printing itu nanti pun teman-teman juga akan mengalami banyak persoalan ya ketika tidak paham tentang printing, tentang cara printing ya. Nah, bagaimana layout kertasnya dan lain-lain. Ada kalanya kita apa, ngeprint namun halamannya tidak keluar, marginnya tidak sesuai. Bang, lain-lain kipas bang. Kemudian bahwa ada share, export dan lain-lain. Close untuk menutup ya, untuk menutup. Akun ini terkait kalau akun ini terkait akun kita yang tertaut dengan program Microsoft. Kemudian ada tombol option. Option di sini banyak sekali pilihannya. Apa fungsi daripada opsi program word option di sini? Word option di sini fungsinya banyak sekali, namun kalau tidak paham jangan diotak-atik. Nah, kenapa? Akan merubah tampilan daripada Microsoft Word itu sendiri. Nah, oke ya, ke sini kembali ke sini. Kemudian ini bagian samping file ada menu home, berarti nanti akan kembalinya sesuatu akan kembali ke home. Nah, ada apa di sini? Ada paste untuk mempaste setelah kita copy. Kemudian ada format painter, cut and copy paste ada di sini. Nah, kalau teman-teman mau mengcopy, mempaste, nanti kita gunakan di apa, tombol di sini. Nah, kemudian di sini sebelah kanannya ini adalah yang kita tampilkan kemarin yang sudah kita bahas ya. Di sini ada font apa namanya, font style, kemudian ada font size, macam-macam ukuran, kemudian ada bold, italic, kemudian underline. Kemudian ada di sini strike stroke-nya kini untuk mencoret untuk membuat tulisan bercoret tengah ya. Kemudian apalagi? Ini X bawah X2 untuk membuat akar kuadrat. Baik atas maupun bawah. Nah, biasanya ini kita gunakan untuk membuat derajat Celcius misalnya 90 derajat. 90 derajat Celcius di sini. Nah, O-nya kita blok, kemudian kita naikkan ke sini 90 derajat Celcius. Kembalikan lagi sebagai contoh ya itu. Kemudian di sini ada A. Increase berarti untuk membesarkan. Kemudian di sini adalah untuk decrease-nya itu untuk mengecilkan. Biasanya itu sudah kita tulis kita blok saja ya. Kita praktekkan. Apabila kita tekan maka dia akan auto membesar. Kemudian di sini akan auto mengecil. Nah, baik ya. Kemudian di sini ini untuk menukar uppercase apa lowercase. Nah, seperti misalnya kita mengetik sebuah institusi, contohnya Institut Agama Islam Jamiat Taubah. Kok Jamiat Taubah? Salah dong. Harus aturan adalah Jamiatul Khair. Maka yang pertanyaannya apakah kita ya kita tinggal menghapus ya. Baik, kita ganti saja Jamiatul Khair. Nah, maksudnya tadi adalah ini tulisan kapital semua, sedangkan perintahnya adalah huruf kecil semua. Maka langkah yang kita gunakan adalah kita tidak perlu menghapus keseluruhan tulisan ini. Bagaimana caranya? Kita gunakan di sini. Ya, kita gunakan case kita. Ini ada banyak case ya. Di sini kita tinggal atur saja. Klik lowers, kemudian menjadi kecil semua. Kemudian kita sentence case. Ini yang besar adalah paling depan saja sebagai kalimat. Kemudian ada uppercase berarti akan menjadi kapital semua. Tidak perlu menghapus ya kalau salah tulis ya.
Kemudian ada capital H word, kan? Nah, semua huruf atau semua kata diawali dengan huruf kapital. Nah, ada toggle case-nya di sini. Nah, ini bentuk-bentuknya seperti ini yang biasanya kita akali dengan apa ya? Rumusnya itu shift F3 ya, shift F3. Nah, dalam kurung shift plus F3. Nah, tutup kurung. Ini maksudnya adalah tanpa menekan itu pun kita bisa. Tanpa menekan itu pun kita bisa di sini tadi ya. Shift-nya dipencet, F3-nya dipencet. Nah, ini bentuknya. Seperti itu kita bisa mainkan di sini. Sehingga kita tidak perlu menghapus lagi ya. Baik. Kemudian di bawah ini ada macam-macam lagi. Di sini ada text effect. Nah, text effect nanti teman-teman bisa praktek ya di komputer masing-masing. Untuk apa efek-efeknya di sini? Untuk banyak sekali ya. Nanti tinggal sesuai keinginan saja. Kemudian ini adalah untuk stabilo, highlight, stabilo. Ketika ada naskah yang penting, maka kita cukup blok, kemudian kita klik saja highlight-nya. Kita bebas pilih warna apa saja bisa. Kemudian saya tuliskan saja copy, saya pastekan di bawah. Kemudian ini saya hilangkan highlight-nya, saya hilangkan dengan no. Geser ke kanan, yang disebut adalah font color. Font color untuk apa? Font color itu untuk memberikan warna, ya, warna merah atau warna apa saja, karena di situ tersedia banyak warna, bukan hanya merah saja. Kita bisa menggunakan banyak warna ya. Kita tinggal pilih sesuka hati kita atau sesuai kebutuhan kita lah bahasanya. Oke. Kemudian saya ingin coba membuka sebuah dokumen. Tunggu sebentar ya. Saya bukakan sebuah dokumen. Kita praktek bagaimana. Nah, ini sebuah judul ya, sebuah judul. Saya coba terapkan di sini. Nah, oke, saya kecilkan dahulu. Fontnya saya atur menjadi 10. Kemudian awal mulanya seperti ini. Nah, baik. Ini adalah sebuah judul yang bila kita membuat judul itu tentu ada ketentuannya. Tolong buatkan judul dengan judulnya begini, kemudian kriterianya begini, ya. Perkembangan pendidikan Islam di Indonesia pada masa klasik dan modern. Nah, tulisannya ini biasanya bertuliskan bold ya, tebal, kemudian cukup ditekan B di sini, atau ya bold itu rumusnya adalah CTRL plus B ya. Nanti di Android nggak ada ya, di Android nggak ada. Teman-teman menyimak dengan baik? Halo? Baik. Kalau teman-teman menyimak dengan baik, maka saya akan lanjutkan. Oke. Nah, bold tadi ini ada rumusnya adalah CTRL plus B. Kemudian ini coba kalau judul itu biasa ketengahkan, maka kita gunakan di sini ya, paragraf ya, paragraf di sini. Paragrafnya ini untuk judul maka kita gunakan center, tekan di sini. Dan coba saya, masih ada yang masuk lagi ya, saya ini dulu ya, nggak serempak ini ya. Baik, 19 peserta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat bergabung Bang. Oke ya, saya lanjutkan. Kemudian ini wujud senternya, wujud center. Kemudian kalau di kanan adalah bentuknya seperti ini. Saya kecilkan lagi untuk areanya.
Oke. Baik ya. Ini 50%, 50%. Kemudian kalau ke kiri bagaimana? Kalau ke kiri seperti ini. Nah, baik. Supaya enak, kita membuat sebuah naskah ya. Nanti kita gunakan. Nah, ya silakan di mute dahulu untuk teman-teman yang baru datang supaya suasana terkondisikan. Baik. Saya copy. Saya tadi copy, berarti yang saya gunakan adalah CTRL C. Sedangkan paste adalah CTRL V. Nah, saya sedang melakukan copy paste. Saya CTRL V, terpastekan dengan baik di lembar kerja. Baik, masih ada yang masuk lagi. Ini Ahmad Topan. Baik, oke. Ruang zoom ada di sini ya, di sebelah kanan. Ini fungsinya untuk mengecilkan atau membesarkan tampilan. Nah, ini langsung saja. Untuk zoomnya ada di sebelah kanan bawah. Di sini ada volume zoomnya. Kalau ke kiri berarti semakin mengecil, kalau ke kanan semakin membesar. Nah, oke, saya rasa cukup untuk zoom. Kemudian tadi sudah kita lakukan copy paste ya. Saya tambahkan copy, itu rumusnya adalah CTRL plus C. Sedangkan paste rumusnya adalah CTRL plus V. Nah, ini copy paste. Nah, sangat mudah ya untuk dipahaminya. Kemudian, nah, ini kita sudah memiliki naskah. Kita akan praktekkan bagaimana naskah ini berada di paragraf-paragraf tertentu. Anggap saja kita sudah mengetik sebuah naskah. Nanti kamu prakteknya setelah ini. Nah, ini posisi naskah ini berada di paragraf justify. Ada di sini ya. Justify. Oke. Justify kalau dirumuskan CTRL plus J ya. Kemudian kalau kita ketengahkan dalam posisi seperti ini, tengah, oke. Nah, ini judulnya kita ketengahkan dulu. Oke. Ini kita tekan saja center, CTRL E. Nah, ini bentuk daripada senternya. Biasanya center itu digunakan untuk apa? Banyak sekali sebenarnya. Di media-media atau naskah-naskah yang berbau puisi, pantun, itu biasa menggunakan center. Meskipun tidak selalu. Nah, bagaimana dengan left? Nah, apa yang dimaksud left? Rata kiri, bagian kirinya rata. Rata kiri. Oke. Bagaimana dengan right? Right rata kanan. Yang rata kanan. Ini disebut right. Oke. Nah, sebelum berlanjut, kemarin kita sudah membahas layout ya. Page layout. Ini anggap saja halaman kedua. Saya enter saja. Halaman kedua. Microsoft Word itu berapapun halamannya tidak terbatas, ribuan halaman bisa. Nah, dia ketika kita mengetik terus maka dia akan auto turun. Nah, akan otomatis turun. Nah, namun untuk membuat paragraf yang baru kita tidak bisa meneruskan kecuali di enter. Maka untuk paragraf baru itu di enter caranya. Oke. Kita mengulang sedikit ya tentang page layout. Untuk apa sih page layout itu? Page layout itu digunakan untuk mengatur halaman. Layout, di mana layout? Di sini. Ada layout di sini. Nah, di bagian layout itu ada margin, ada orientasi kertas, ada size-nya, ada kolom dan lain-lain. Nah, teman-teman harus paham ketika membuat makalah. Tolong buat makalah dengan kategori A4 misalnya ya. Maka diaturnya adalah di sini. Namun langkah pertama yang terbaik adalah kita tentukan halaman dulu, kita tentukan ukuran kertas dahulu, kemudian jenis kertasnya, baru kita mulai menulis naskah seperti itu. Sehingga tidak ada perubahan ketika di ujungnya. Oke ya, kita rubah ya. Ini ukuran saya kecilkan biar terlihat.
Oke. Sekarang teman-teman bisa melihat ini sedikit apa ya, tidak terlalu panjang tingginya. Maka kita pastikan ini adalah ukurannya letter. Di mana kita mengetahui ukuran-ukuran kertas, kita ke layout, kemudian kita ke size. Size itu adalah ukuran kertasnya. Kita klik. Nah, di sini ada ya macam-macam ukuran. Ini disebutnya international paper. Jadi ukuran standar internasional itu begini. Nama-namanya ya ini. Nah, seperti ini sama. Oke. Letter berarti quarto. Yang sedang tayang ini quarto atau letter. Nah, legal kertasnya lebih panjang. Kita coba ya, legal seberapa jauh. Kita klik saja. Nah, tampilan sudah berubah. Maka lihatlah betapa tingginya itu ukuran legal, jauh ketika diukur dengan kertas letter. Pengaruhnya apa? Jumlah naskah, jumlah word, jumlah kata nanti yang akan masuk ke dokumen kita itu mempengaruhi ya. Oke. Namun untuk F4 atau apa namanya? Legal itu biasanya digunakan untuk surat yang berkop, sehingga dia di bagian atasnya ada kopnya, di bawahnya adalah untuk kontennya, di bawahnya lagi adalah untuk catatan kakinya jika ada. Nah, baik, kemudian kita lanjutkan ya. Ini panjang sekali. Kita lihat ukurannya seberapa sih sebenarnya. Nah, ukurannya ada di sini ya. Paper size. Berapa sih ukuran legal itu? Nah, di sini. Biar berimbang saya melihat hasilnya, saya juga buka. Tapi ada programnya enggak nih ya? Oke. Oke, nggak usah, nggak apa-apa. Yang penting teman-teman kalau nggak terlihat bilang Bapak ya. Oke. Apa suara saya masih bisa didengar? Baik, terima kasih ya. Nah, ya ini sedang di komputer saya sudah saya rekam. Nanti mudah-mudahan bisa di upload ulang. Jadi teman-teman tinggal mengulang-ulang nanti. Oke. Kemudian kita lihat ya di sini ukurannya ya. Untuk legal paper itu ukuran lebarnya itu 21,59, hampir 21,5 cm. Ini sudah standar kertas. Di pasaran juga seperti itu, nggak akan kurang, nggak akan lebih. Panjangnya 35 cm. Namun teman-teman ini harus paham nih, kertas legal sama kertas folio F4 itu beda loh ya. Beda 1 cm nanti ya, beda 1 cm. Sehingga dia ukurannya adalah 34 bukan 35. Nah, oke. Cukup ya, kita beralih ke A4 ya, A4. A4 itu ukurannya berapa? 21 kali 29,5. Nah, kita kita lihat berubah apa enggak? Oke ya. Nah, seperti ini. A4 adalah tengah-tengah antara folio atau legal dan letter atau quarto, sehingga dia berada di posisi tengah-tengah ukurannya. Nah, sedang ya, sedang. Nah, baik. Kemudian itu tadi untuk mengatur kertasnya ya. Bagaimana cara mengatur marginnya? Margin. Nah, di sini ada margin sebelah kiri. Margin, kita klik saja. Tadi sudah 4. Klik custom margin karena kamu pasti akan disuruh oleh dosen. Tolong buatkan makalah dengan ketentuan seperti ini. Ketentuan kertasnya A4, sudah A4, oke. Kemudian marginnya tepi kirinya misalnya ini top berarti atas ya. Atasnya itu 3 cm. Left itu 3 cm. 3 cm. Kemudian bottom apa? Bawah 3 cm. Right adalah 3 cm. 3 semua. Ada yang salah, berarti
Biasanya kalau yang kiri itu adalah 4 karena dia untuk dijilid ya. Kita ganti 4 saja. Oke. Kemudian kalau sudah diatur sebaik mungkin, sudah diisi dengan tepat, papernya sudah diisi, kemudian layoutnya apa? Layoutnya adalah portrait ya. Ini berdiri ya dia ya posisinya. Kemudian kita klik OK. Oke. Nah, ini sudah kelihatan ya view-nya. Nah, apa yang sebentar saya lihat. Nah, ini jarak antara tepi, ini margin antara tepi kertas ke naskah itu sebanyak 4 cm. Ini sudah ukuran pasti, sudah. Kita terapkan di sini. Nah, di sini di naskah ini ya. Kita bikin rata kiri dan kanan. Saya besarkan pakai zoom di sini. Oke. Nah, mana ngukur dari 4 cm itu? 4 cm itu ngukurnya dari sini. Dari ujung sini sampai sini. Nah, sampai sini. Kalau ini ada di sini, berarti ini boleh ditepikan di sini. Ya, ini untuk menepikan naskah ya. Contohnya seperti ini. Klik saja di sini, tarik ke kiri. Nah, sudah selesai. Maka naskah kita sudah sampai ke tepi margin. Nah, itu. Oke, saya kembalikan. Karena kita tadi habis narik ini apa sih sebenarnya? Ini disebutnya indent ya, indent. Ada left indent, ada right indent nanti. Nah, indent ini terdiri dari 3 bagian sesungguhnya. Ada 3 bagian. Ada panah ke bawah, panah ke atas, dan kemudian ada kotak. Nah, ini masing-masing memiliki peran masing-masing ini. Nah, semuanya memiliki peran. Nah, ini fungsinya untuk mengatur saja supaya kita mudah. Oke, ini mengikuti awal, ini yang atas, kemudian ini adalah pembagian yang bawah. Kalau ini adalah seluruhnya. Baik. Kemudian langsung saja ya, nanti bertanyanya dan lain-lain nanti saja. Ini sebagai tutorial saja untuk kita. Ini pengaturan naskahnya ada di sini, sudah sampai di sini ya. Baik. Kemudian coba kita membuat poin-poin di sini. Sebagai contoh, adapun masa pendidikan Islam klasik itu dibagi menjadi 3 misalnya ya. Oke, titik 2. Ada yang salah nggak tulisan Bapak? Tulisan Bapak ada yang salah. Apa yang salah? Islam harusnya ditulis dengan kata Islam itu huruf I-nya pasti besar, kapital. Apakah kita harus menghapus? Tidak perlu menghapus, kita cukup F3 saja. Shift F3 atau kita gunakan di sini ya. Nah, sentence di sini ya, di sini. Nah, seperti ini. Atau kalau mau cepat ya tekan saja Shift F3. Ini kita bisa pilih seperti itu. Baik ya. Ada apa lagi yang salah? Dibagi. Nah, dibagi digabung ya karena dia kata kerja. Dibagi menjadi 3. Kita buat poin 1 titik. Nah, atau kalau mau langsung adalah kita buat dari sini ya. Di sini ada poin-poin numbering namanya. Numbering itu untuk membuat nomor-nomor. Klik saja. Nah, di sini ada pilihan ya, ada pilihan. Ada numbering berbentuk angka, ada numbering berbentuk Romawi, ada ABC, ada Romawi kecil, ABC berkurung dan lain-lain. Oke, kita pilih saja di sini 1 misalnya. Kan dia otomatis 1. Zaman awal masuknya Islam ke Indonesia. Nah, kedua perlu lagi enggak untuk menaik lagi ke poin-poin? Tidak.
kedua cukup di enter saja. Sudah otomatis ya. Sudah otomatis. Baik. Di mute saja mic-nya yang terlalu banyak ya. Kemudian zaman Wali Songo misalnya. Kemudian ketiga pun tidak perlu juga untuk memberikan angka lagi, cukup enter dia sudah otomatis. Kemudian yang terakhir adalah zaman pertama kali adanya pondok pesantren. Nah, ini ya kategorinya ya. Baik, saya ingin naskah ini ada di sebelah sini, mepet. Bagaimana caranya? Maka kita blok di sini, kita blok saja. Kemudian ini left indennya klik yang bawah, bukan yang atas, tetapi yang bawah. Yang bawah klik saja, tarik ke tepian. Nah, oke. Kelebihan, karena kelebihan maka ini kita tarik saja. Nah, sudah sesuai dengan harapan. Itu tadi ya. Macam-macam numberingnya bisa loh diterapkan juga ya. Bukan hanya angka saja. Misalnya tadi angka. Atau mau dihilangkan menjadi non. Non berarti tidak ada. Atau menjadi Romawi misalnya. Atau menjadi ABC misalnya. Atau menjadi ini ya. Bisa saja. Tergantung kita yang men-setting itu. Kita kembalikan lagi ke sini. Oke. Baik. Anggap kita sudah selesai mengerjakan suatu pekerjaan, maka langkah berikutnya bagaimana? Kita akan teruskan besok. Kalau sudah tidak ada pekerjaan yang lain, kita akan melanjutkan makalah ini karena terjadi dengan beberapa hal. Kita simpan dulu ya dokumennya. Dengan cara apa menyimpan dokumen? Dengan cara file save as. Save as. Oke. Save as, kemudian kita pilih ya di mana kita akan menyimpan. Anggap saja kita menyimpan di My Document. Di dokumen kita tunggu sejenak supaya kita punya data yang bagus. Jangan lupa buat foldernya. Misalnya ini saya berikan folder adalah kelas aplikasi komputer IAIJ IAIJ begitu ya. Saya akan masukkan ke ini ya, enter saja. Kemudian ini saya berikan judul ya, enter. Kemudian ini kita berikan judul. Apa tadi? Judulnya adalah latihan 270322. Sudah selesai, simpan saja. Nah, sangat mudah ya. Kemudian bagaimana, apakah dirubah ke dokumen lain bisa atau tidak bentuknya? Bentuk PDF misalnya, bisa saja. File save as, kemudian kita save as lagi. Di sini kita bentuk PDF misalnya. Ya, tinggal saja kita di sini formatnya tinggal milih ya. Oke. Saya akan memberikan satu trik biar Microsoft Word kita bisa dibuka di mana saja. Ketika dibuka di tempat orang lain tidak berantakan atau tidak rusak. Maka salah satunya cara adalah ketik di apa yang disebut adalah RTF. Ada RTF ya di sini. RTF. Nah, di sini ada RTF. Nanti akan dibuka dimanapun dia akan sama formatnya. Jadi tidak perlu menaikkan versi atau menurunkan versi. Kemudian save kemudian ya. Kemudian apa lagi? Ada yang bisa dibuka saja, misalnya buka di Word 97 sampai 2003 dokumen. Nah, ini ketika Anda membuka di komputer orang lain yang versinya lebih kecil daripada Anda misalnya, itu nggak ada masalah. Maka rubah saja menjadi Word 97 atau 2000 sampai 2003.
atau yang tadi yang pertama RTF. Maka bisa dibuka di mana saja. Nggak perlu khawatir berubah formatnya. Nggak ngebayang. Ya diizinkan, silakan. Sama, nggak berubah. Dia bisa dibuka. Mm-mm. Berantakan. Baik, saran. Betul. eh Antara dua ya, yang pertama RTF, yang kedua Microsoft Word 97 sampai 2003. Itu pindah ke komputer mana saja, insya Allah tidak ada tidak ada perubahan yang berarti. Baik bentuknya, dua-duanya oke. Bisa coba nanti. Oke ya. Baik, baik. Oke. Eh ada lagi yang ingin bertanya? Teman-teman silahkan. Ya, silahkan. Ha-ha. Review. Nah, ini tidak perlu diblok saja, cukup diaktifkan saja. Dia ini nanti akan mendeteksi bahasa, biasanya dia hanya mendeteksi bahasa Inggris saja. Ya grammar. Dia hanya berkaitan dengan grammar saja. Untuk bahasa Indonesia dia seperti ini contohnya. Ini pendidikan. Pendidikan dalam bahasa Inggris nggak ada. Makanya dia merah. Ketika kita menyebutkan sebuah kata yang berbahasa Inggris, dia nggak ada masalah. Kenapa begitu? Karena memang Microsoft Word disetting untuk bahasanya juga menggunakan bahasa Inggris begitu. Oke ya. Baik, baik. Oke. Saya rasa sangat mudah ya untuk dipahaminya. Kemudian apa ya? Ini yang simpel aja. Setelah ini pun teman-teman langsung praktek, saya tugasin juga jadi ya. Quran ya. Ini saya akan memperkenalkan Quran ini. Ya teman-teman harus punya Microsoft Word yang ada Qurannya, karena makalah kita itu, makalah PAI itu hampir seluruhnya memiliki muatan atau konten-konten Al-Quran. Bagaimana caranya? Install add-in di sini Quran ya. Nah, atau download Quran apa namanya? Quran in the Word. Nah, Quran in the Word. Nanti teman-teman akan terinstall sendiri. Bagaimana cara downloadnya? Mudah saja. Itu di internet, buka Google Chrome, buka Google, ketik saja Quran in the Word. Nah, seperti ini saja nanti akan muncul dan bisa diinstal ya. Setelah diinstal nanti baru bisa digunakan. Oke. Ya, tampilnya ini sama seperti Bapak. Saya akan coba. Ini mungkin teman-teman ada yang sudah, ada yang belum. Yang belum, baik. Nanti ini kan mudah sekali. Misalnya kita akan mengutip ayat Al-Quran. Misalnya Quran surah ke pertama ya, surah pertama Al-Fatihah, ayat ke 3 misalnya ya. Nah, enter. Kemudian di sini kan sudah ada Al-Fatihah. Ini sama, ada 114 surat di sini. Tidak berkurang. Al-Fatihah, klik, kemudian ayatnya kita arahkan ayat 3. Kalau ada tambahan lebih boleh. Misalnya sesuai perintahnya aja ya. Misalnya perintah 3 saja. Oke, kemudian kita perhatikan dulu apa saja yang akan kita tunjukkan di sini. Ada ayat Al-Quran, ada translate-nya. Nah, kalau sudah maka
kita tuliskan dengan write to document, klik write to document. Kita tunggu sejenak, maka kita tidak perlu mengada-adakan gambar. Nah, Ar-Rahman. Nah, saya ulang misalnya, nah ini satu ayat ya. Coba saya tambahkan misalnya sampai 7. Berarti ini perintahnya sampai 7 dong. 3 sampai 7 misalnya Ar-Rahman. Sudah di checklist, ingat ya. Kalau nggak di checklist nanti nggak keluar ayatnya. Kita tulis saja di sini write to document. Nah, seperti ini. Apa? Nah, Ar-Rahman. Nah, Maliki Yaumiddin, iya karena na'budu sampai selesai. Nah, ini di sini langsung artinya. Nah, ini sangat mudah sekali, sangat membantu bagi kita. Apalagi di dalam makalah ataupun skripsi nanti. Kita nggak akan kesulitan. Ya. Hadis harusnya ada. Cuma Bapak belum pernah menginstal, tetapi coba karena sekarang sudah zaman secanggih ini. Terakhir, iya. Terakhir pun Bapak juga dapat itu yang versi PDF itu hadis yang dari apa ya? Yang kumpulan dari kemarin kita dapatnya di Haramain ya. Di apa? Waktu di Madinah, waktu di Mekah itu kita dapat di sana pun kalau kita mau bawa apa? Harddisk yang besar, kita diberikan banyak program-program dari sana itu. Luar biasa. Nah, saya rasa ada. Nanti coba kita cari ya untuk hadisnya biar mempermudah kerja kita. Nah, oke. Saya rasa itu untuk apa hari ini praktik tutorial ini. Nanti kita bisa ya untuk mempraktekannya. Sebagai bentuk tugas kemarin kita sempat tertunda ya kuliahnya, bukan tertunda. Jadi Bapak seperti tidak terbiasa itu membuat janji sehingga Bapak lupa juga ya. Kalian juga tidak ingatkan juga ya. Baik. Allahu Akbar. Terima kasih Bang. Itu baru S2 Bang, belum S3. Baru S2. Itu baru S2. Iya, itu ceritanya sudah 2 tahun yang lalu itu selesai. Namun karena kondisi begini, dari kampus baru ada wisuda. Nah, untuk S3-nya on progress, sedang dalam perjalanan semester. Ya, mohon doanya mudah-mudahan semuanya lancar. Oke. Coba kalau saya boleh bertanya, teman-teman mau diberi tugas apa untuk latihan Microsoft Word? Biar mendukung. Jangan yang susah-susah. Baik. Saya akan berikan sedikitnya. Baik. Sana ya. Baik. Nah, saya coba ini ke lembar kosong ya. Kalau Anda di sekolah itu guru kelas, maka Anda akan bertemu dengan yang namanya harus ngajar IPA, harus ngajar matematika, harus ngajar PAI, harus ngajar banyak pelajaran. Nah, nanti di situ teman-teman akan menemukan kesulitan-kesulitan ketika harus membuat rumus matematika, harus membuat apa gitu ya. Maka biasanya kita menggunakan simbol, misal saja ini semisal soal nomor 1 perkalian misalnya 2/3, misalnya 2/3. Ada kata-kata per itu di mana kita mencarikan pernya biar nggak begini. Per itu kita carinya adalah di simbol. Kalau nggak di simbol maka di equation. Ini penting manfaat daripada equation. Nah, ini equation ini difungsikan untuk teman-teman yang biasanya mengajar berbagai macam rumus. Nah, apa saja di equation ini? Nah, seperti ini. Sudah ada formatnya ya. Nanti teman-teman tinggal milih ya. Semua Word sudah ada, sudah tersedia, kecuali yang ada fitur-fitur yang barangkali
tidak disediakan, nanti kita bisa cari sendiri. Nah, seperti ini, ada A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, misalkan seperti ini ya, X. Nah, ini enggak, ya kita coba. Nah, ini kalau kita tidak tahu di mana letaknya, maka kita akan kebingungan di mana nih letaknya. Nah, ini ada macam-macam ada akar-akaran, kemudian macam-macam seperti ini. Teman-teman nanti harus tahu di mana sih letaknya. Letaknya tadi ya, ada di sini. Di menu insert, kemudian equation di sini. Nah, saya rasa itu nanti itu saya berikan kunci untuk teman-teman yang suka membuat soal matematika namun memiliki tingkat kesulitan tinggi ya. Nah, kita manfaatkan tombol equation di sini, pilihannya banyak sekali. Ya, kalau simbol itu masih terbatas ya. Simbol itu kan paling cuma begini-begini aja ya. Nah, selebihnya nanti bisa tinggal tombol equation dimanfaatkan sebaik mungkin. Oke, jangan lupa ya menyimpannya tadi ada di mana ya. File save as nyimpannya ada di folder kelas komputer. Jangan lupa diberikan folder setiap pekerjaan supaya mempermudah pemahaman kita. Nyari file sendiri jangan sampai bingung. Makanya biar mudah nyari file sendiri, maka kita pakainya adalah folder. Kita buatkan folder. Oke, new folder. Iya, diberikan nama masing-masing foldernya. Saya rasa itu. Yang mau bertanya diizinkan. Kalau tidak bertanya sudah sangat paham ini ya, sudah bagus ya. Nah, baik, kalau gitu perintahnya ditulis, tulis saja ya, bawa buku kan? Bawa buku ya. Baik, tuliskan atau buatkan contoh makalah sejarah Jami'atul Khair. Bu Juju, terima kasih sudah dibantu saya. Sejarah Jami'atul Khair dengan ketentuan baik. Titik 2 bawahnya kertas A4. Kertas A4 left 4 top 3 right 3 bottom 3 ya, margin 3. Oke. Baik, ketentuannya A4 marginnya left 4 cm, top 3 cm, right 3 cm, right 3 cm, kemudian bottomnya 3 cm. Oke. Bawahnya font Arial. Font Arial. Font Arial besarnya 12. Font Arial 12. Baik. Minimal 3 halaman. 3 halaman cukup ya? Atau 5 halaman? 3 saja. Baik, 3 saja. Siap, 3 saja. Kalau ada catatan kaki ya. Kemudian diberi, kalau bisa ditulis ya, bukan di copy.
Mencontek boleh, mencontek di Google boleh, tetapi bukan di copy paste. Saya ingin teman-teman menggunakan jari yang 10 ini untuk mengetik, untuk mengenali huruf-huruf tut yang ada di keyboard. Nah, saya rasa itu dicetak atau tidak ya enaknya. Kalau dicetak, ya boleh lah ya dicetak ya. Dicetak saja lah ya. Saya setuju untuk dicetak sebagai bukti kalau kita mengerjakan tugas. Jangan lupa ada covernya ya. Ya, di print, dijilid lakban saja, jangan mahal-mahal. Nah, atau nggak dijilid nggak apa-apa, biar nggak keluar biaya. Nggak usah dijilid, di staples saja, biar nggak keluar biaya. Nah, saya rasa itu sudah azan. Ada yang mau bertanya, diizinkan. Nah, iya sama. Kalau begitu, selamat makan, selamat istirahat. Sampai jumpa kembali ya. Semoga Allah memberikan kita kesehatan. Berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Baik, jazakumullah khair kasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.